いいや、物語の結末は俺が決める。 Yo, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel World Warrior. Oke guys, di video kali ini kita akan balik lagi di sesi pembahasannya. Jadi di sesi bahas kali ini kita akan bahas episode kedua untuk serial Kamen Rider Saber ya. Jadi tanpa basa-basi lagi kita langsung aja masuk ke dalam pembahasannya lah ya. Oke, jadi untuk episode kedua ini seperti episode pertama kemarin lah ya. Di sini ada Tazel yang kembali ya menceritakan sedikit itu peristiwa yang sudah terjadi di episode 1 kemarin ya. Kemudian di sini dilanjutkan dengan adegan dimana si Rintaro ya ini lagi meminta apa tuh yang pedang Second Sword punya si Toma ya sama Brave Dragon Wonder Ride Book-nya. Itu katanya buku ini itu punya tenaga, punya kekuatan yang luar biasa ya. Jadi di sini si Rintaro itu ya niatnya ngambil buku ini supaya si Toma ini nggak terlibat dengan bahaya yang lebih jauh ya, karena si ini Rintaro juga khawatir ya. Dan di sini sebelum yang Rintaro ini ngelanjutin percakapannya ya, di sini kan dia itu ya ngomong-ngomong dulu kan sama si Toma sama si ini si Meisudo ya. Kemudian di sini bisa kita simpulkan sedikit kalau si Rintaro ini bukan berasal dari dunia yang sama dengan si Toma ya. Jadi ada kemungkinan juga ini ya anggota SWORD Logos yang lain juga berasal dari dunia yang berbeda-beda gitu ya. Kayak si Rintaro ini di sini kan dia, jadi di sini si Rintaro ngomong kalau dia itu masih belum terbiasa dengan budaya dari dunia si Toma ya. Dia itu cuma ngebaca dari buku gitu. Oke, kemudian di sini si Rintaro itu dapat telepon ya dari si ini apa tuh kayak pemimpin dari Sword of Logosnya. Di sini dia itu diminta untuk bawa si Toma ke markas dari Sword of Logosnya. Kemudian di sini si Rintaro mengaktifkan sebuah rider book gitu ya. Jadi nama rider booknya adalah Book Gate, dimana yang menggunakan buku ini dia tuh bisa membuka gerbang untuk ya masuk ke markas dari Sword of Logosnya ya. Kemudian kita lanjut ke tempat ketika si Rintaro sama si Toma udah sampai di markas dari Sword of Logos ya. Nah di sini guys ya, kalau kita lihat karakter si Toma ini dibikin rada mirip sama karakternya si Sento ya. Kalau Sento kan sekali lihat yang barang-barang ini ya, kayak penelitiannya baru itu kayak lihat yang pertama di episode pertama itu ketika dia lihat ini ya Pandora Box kan dia itu excited banget ya. Nah di sini si Toma itu juga kayak gitu guys ya. Jadi memang agak mirip-mirip sih sama si ini pendahulunya lah ya. Kemudian nah di sini itu kan diperkenalkan juga karakter baru ya, yaitu si Sofia yang merupakan kayak pemimpin gitulah ya di Sword of Logos ini gitu. Nah, di sini kita juga ketahui kalau ternyata markas dari Sword of Logos ini itu letaknya jauh banget ya, itu ada di kutub utara. Jadi itu dari ada di sebuah bangunan yang putih gitu ya, dan itu sekelilingnya sih nggak ada apa-apa ya. Mungkin memang untuk ini ya merahasiakan dari serangan musuh. Nah di sini si Sofia ini juga ngomong ke si Toma ya, katanya cuma orang-orang terpilih lah yang ini ya, yang bisa berubah menjadi Kamen Rider. Jadi sebutan kesatria yang dipilih oleh pedang suci di sini disebutnya Kamen Rider ya. Dan di sini juga si Sofia memberikan pilihan ke si Toma ya, itu buat nanya ke inilah ke dalam isi hatinya gitu kan, mau tetap melanjutkan ini sebagai Kamen Rider Saber atau berhenti gitu ya. Oke, kemudian di sini juga si Toma akhirnya nanya juga ya ke ini ke Rintaro. Rintaronya kan udah dikasih izin juga ya di sini ya menceritakan persoalan soal yang Wonder Wall sama yang kejadian-kejadian yang sekarang ini. Nah, di sini dikatakan juga kalau 15 tahun yang lalu si Kamen Rider Caliber gitu bareng si Megiddo itu berhasil merebut sebagian besar dari Wonder Ride Book-nya ya. Dan banyak dari kesatria yang berjuang melawan ini Megiddo itu dikalahkan ya. Jadi di sini si Rintaro-nya ngomong lagi, katanya kan ini tugas kita sebagai Sword Logos itu untuk melindungi keseimbangan dunia gitu ya, dengan melindungi buku-buku yaitu Wonder Ride Book-nya ya. Jadi kalau misalnya Toma nggak sanggup ya sudah nggak usah dilanjutkan gitu ya. Oke, keesokan harinya ya guys ya, setelah berpikir semalaman si Toma akhirnya juga memutuskan untuk tetap melanjutkan ya, itu melindungi orang-orang dengan tetap berubah menjadi Kamen Rider Saber ya. Nah jadi di sini si Rintaro juga yang ngajak si Toma itu pergi nolongin orang yang terjebak di ini dunia Wonderwall
Ini soalnya ada sebuah buku lagi yang dibuka ya. Oke. Nah, di episode kali ini itu ada dua musuh guys ya, dua musuh sekaligus. Jadi ini mirip kayak episode 2 dari Zero One kemarin kan juga sekali muncul ada dua ini ya, dua Magia. Sekarang ada dua Megiddo yang dimunculkan. Yang pertama ada Ari Megiddo dan yang kedua itu ada Kirigirisu Megiddo, yaitu dia ini ngambil cerita dari dongeng semut dan belalang ya. Nah, kemudian selain dua Megiddo ini, di episode ini juga diperkenalkan Kroco dari serial ini ya, yaitu Simi ya namanya ya. Emang agak aneh. Dan di sini ya kita dikasih lihat itu henshin pertama dari kamera The Blaze ya, atau kamera Blaze lah yang pakai Lion Senki-nya. Dan di sini pertarungannya sih bisa dibilang cukup singkat ya. Si Blaze juga nunjukin kemampuannya ini banyak banget teknik berpedangnya ternyata ya. Dan untuk henshin sequence-nya masih sama seperti si Kamen Rider Saber, dimana pas berubah itu mereka bakal masuk ke dalam sebuah dimensi yang kayak ada perpustakaan di belakang ya. Cuma kalau si Kamen Rider Saber kan ini ya animasinya pakai elemen api ya. Kalau si Blaze itu diganti dengan yang air gitu. Jadi kelihatan lebih cool gitu ya. Oke, di sini juga si Blaze itu make ini ya kemampuan yang Wonder Lion ya, kalau saya ini kalau nggak salah nyebutnya itu Wonder Lion, itu dia bisa nge-summon singanya itu buat nyerang musuh-musuhnya ya. Setelah si Blaze ini ngalahin ini ya para Kroco yang tadi, di sini juga si Toma itu bantu orang-orang buat evakuasi lah ya keluar dari dimensi yang Megiddo ini ya. Jadi pertama ini mereka masuk ke dimensi Megiddo ini adalah orang-orang yang punya belt itu ya, apa yang second sword driver. Kalau yang nggak punya second sword driver itu nggak bisa masuk secara sembarangan gitu ya. Oke. Nah, di sini ya guys ya, si Toma ini juga setelah ngelihat si kamera Blaze pakai jurusnya itu, dia juga ikutan make ya. Jadi punya dia itu yang ini ya, Wonder Dragon ya. Jadi itu dia juga bisa ngesamen naganya buat nyerang musuh-musuhnya ya. Nah, kemudian di sini setelah para Kroconya dikalahkan, ini muncullah kedua Megiddo yang tadi saya sebutkan ya. Yang pertama ini si Kirigirisu Megiddo ini guys ya, dia punya kemampuan kayak ciptain semacam gelombang itu, ini bikin kepala orang jadi sakit ya. Ini sih dia ngambil ambil desainnya dari yang belalang ya, karena memang kan tadi saya udah nyebutin juga kalau kedua Megiddo kali ini dibuat dari dongeng yang cerita semut dan belalang ya. Jadi yang Megiddo satunya lagi itu ini namanya yang Ari Megiddo, ini dia ngambil tema semut dan kemampuannya itu adalah mensummon banyak sekali itu ya kroco-kroco semutnya. Jadi di sini bisa dibilang dia itu tugasnya sebagai ratu semut atau raja semutnya ya. Biasa sih kalau koloni semut sih ratu gitu ya. Oke. Kemudian di sini ya dari pernyataan si Megiddo yang ini, si Kirigirisu Megiddo di sini dia ngomong kan, katanya kalau misalnya buku ini sudah selesai, para rider yang masuk ke tempatnya ini ya, ke alter book ini yang lagi ditulis itu, kalau misalnya udah selesai itu mereka nggak akan bisa keluar lagi. Jadi habis itu kita balik lagi ke scene dimana si Toma sama si Rintaro ini balik ke markasnya Sword of Logos ya. Di sini si Toma itu nanya ke Sophia soal ini ya, sebuah buku yang bisa menciptakan dunia yang baru. Jadi di sini juga kembali dibahas sedikit soal tujuan dari si Megiddo ya, yang itu mengincar kekuatan yang besar untuk menciptakan dunia yang baru ya dengan kekuatan buku-buku itu. Kemudian di sini akhirnya setelah ini ya si Toma ini kayak ngungkapin inilah ya kemantapan hatinya. Di sini situ jadi ada sebuah buku itu yang udah lama disimpan di tempat Sword of Logos kan, dan buku ini tuh cuma bisa dipakai sama Kamen Rider Saber dan sekarang akhirnya diserahkan ke si Tomanya ya. Setelah itu bukunya menerima kemantapan hati dari si Toma, yaitu bukunya yang Diago Speedy ini nanti bisa ngesamen yang kendaraan motornya lah ya. Nah, setelah dapet yang ininya, yang bukunya buat summon si Diago Speedy, akhirnya si Toma sama si Rintaro ini balik ke tempat yang tadi ya. Padahal ini baru episode 2 kayaknya, tapi di sini kita udah lihat henshin bareng gitu ya. Jadi ini udah keren banget sih dari story-nya lah ya. Kemudian setelah selesai henshin guys ya, si Rintaro ini ngeluarin God Strike Phone-nya, itu yang ponselnya itu. Nah, di sini fungsi ponselnya ini ya kalau kita lihat mirip-mirip sama fungsi ponsel yang dipakai sama si Sento ya. Itu kan ponselnya bisa dimasukin full battle yang singa terus bisa jadi motor kan. Sedangkan di sini kalau si Rintaro fungsinya mirip smartphone, itu dia tinggal neken lambang yang motor itu, kemudian nanti ininya berubah, yang God Strike Phone-nya ini nanti berubah jadi Right God Striker ya.
Right Guard Tracker. Agak susah ngomongnya ini guys ya. Kemudian nah untuk penggunaan si ini ya yang buku tadi itu yang buat nge-summon Diego Speedy itu ternyata fungsinya penggunanya beda guys ya. Jadi dia buat dipakai atau disummon gitu dia harus dimasukin ke ini second sword drivernya, kemudian baru disummon ya. Jadi untuk action pakai motor-motoran di episode kali ini guys ya itu banyakan pakai efek CGI ya. Ini juga untuk mengurangi inilah ya. Kan sekarang di Jepang ada aturan kalau penggunaan sepeda motor itu kayaknya nggak terlalu bebas lagi, nggak kayak dulu ya. Jadi dengan pakai efek CGI ini nantinya mungkin seri Kamen Rider ini Saber bisa lebih banyak nampilin aksi pakai motornya ya. Walaupun pakai efek CGI rasanya juga nggak masalah lah ya selama storynya tetap terjaga gitu ya. Dan sekarang balik ke markasnya Megiddo ya. Di sini sih kayaknya yang membuat Ari Megiddo sama si Girisu Megiddo ini adalah si Storius ya. Karena kan seperti yang kita tahu si Storius ini yaitu mewakili ini ya Megiddo yang ini bagian dongeng ya. Jadi yang kemungkinan di sini dia yang nge-summon dan ternyata kedua Megiddo ini sudah dikasih kekuatannya lebih guys ya, yaitu mereka berdua ini dikasih tambahan kekuatan dari Wonder Ride Book ya. Oke. Jadi setelah itu si Toma sama si Rintaro ini bagi tugas. Jadi si Rintaro ditugasin buat ngejar yang semut tadi si Ari Megiddo, sedangkan si Toma itu menghalangi si Girisu Megiddo. Setelah si Ari Megiddo ini dikalahkan sama si Rintaro ya, itu mereka berhasil mendapatkan Wonder Ride Book yang baru yaitu Jekunto Domamenoki ya. Ini agak susah nyebut namanya guys karena saya belum terbiasa ya. Jadi sorry banget. Itu mereka dapat Wonder Ride Book yang baru namanya Jack Kunto Domamenoki ya. Ini dari cerita yang itulah Jack sama yang pohon ini yang kacang itu. Nah, kemudian di sini ditunjukkan juga sama si Rintaro ya, penggunaan Wonder Ride Book itu ternyata bisa dipakai untuk ya nambah serangan gitu ya. Nah, kemudian si Rintaro ini suruh si Toma ini buat coba pakai juga kan Wonder Ride Book yang baru ini. Dan si Toma ini guys ya, dia itu bukan pakai di scan ke second swordnya, tapi langsung dimasukin ke drivernya ya. Jadi di sini si Rintaro juga langsung kayak terkejut. Katanya kamu ini terlalu cepat gitu loh buat pakai dua Rider Book sekaligus ya. Tapi si Toma ternyata bisa gitu kan menggunakannya dan di sini ada form baru ya yaitu Dragon Jaken ya. Oke. Nah, di sini formnya sih termasuk keren ya. Dia itu tambahan sebelah sini kayak ada semacam cambuk ya di bagian tangan kirinya. Pertarungan di sini juga diakhiri dengan cepat ya sama si Kamen Rider Saber, dan yang menurut saya keren itu adalah pas si Kamen Rider Sabernya ini pakai Rider Kicknya ya. Sebenarnya kalau kita lihat untuk pas bagian Rider Kicknya ini mirip sama Rider Kicknya si Kamen Rider Decade ya, itu juga keluar layar-layar kayak ini ya, cuma kalau Decade kan kartu ya, sedangkan si Kamen Rider Saber di sini ngeluarin kayak lembaran buku gitu ya. Kemudian di situ juga dikeluarkan animasi pedangnya. Nah, ketika musuhnya ini di Rider Kick itu kayak musuhnya ditancepin pedang terus nancep ke bukunya ya, dan itu hancur. Setelah musuhnya ini hancur, itu dapat juga Wonder Ride Book yang baru yaitu PC Peter Fantasia ya. Jadi episode kali ini banyak banget hal baru yang diperkenalkan di seriesnya ya, yaitu ya tentang markasnya si ini Sword of Logos juga udah dikasih tahu, kemudian pengenalan karakternya si Sofia, terus ini juga ya langsung sekaligus dapat dua Wonder Ride Book yang baru gini ya. Wah, bener-bener kerasa cepet banget ya seriesnya ini berjalan ya, padahal masih baru 2 episode gitu. Kemudian di akhir episode ini kan ketika si Toma lagi ini ya ngelihat Wonder Ride Book yang Peter Fantasia itu, dia tiba-tiba kayak nginget lagi soal yang cewek itu ya, yaitu si Luna yang masih kecil. Nah, di sini tiba-tiba muncullah user dari Kamen Rider Espada guys ya, dan ini munculnya itu juga nggak kalah anehnya dari si Rintaro di episode 1 kemarin ya. Kalau si Rintaro kemarin naik ini lionnya itu yang singanya, di sini guys ya si user Espada ini atau Kamen Rider Espada ini guys ya, dia itu naik ini karpet terbang gitu munculnya. Ini kayaknya anggota Sword of Logos kayaknya aneh-aneh semua ya. Dan di sini kalau kita lihat-lihat kayaknya sih dia kenal si Toma ini udah lama ya. Cuma itu sih yang bisa kita bahas untuk episode kali ini. Kalau menurut saya pribadi episodenya ini
walaupun cepet ya, tapi ini porsinya pas banget. Itu porsi debut untuk si Kamen Rider Kamen Rider Blast itu juga ya pas lah ya, ditunjukin juga kemampuan-kemampuan berpedangnya sama jurus-jurusnya. Terus debut form baru untuk si Kamen Rider Saber juga nggak terlalu ketutupan ya, itu dikasihkan di bagian belakangan itu, jadi tetap oke lah ya. Kemudian di episode 13 nanti ada ini lagi ya, Kamen Rider Buster bakal muncul, itu si Ryo Ogami ya. Dia ini salah satu senior dari kesatria ini di Sword of Logos. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya siapa ini third ridernya ya, rider ketiga di serial Kamen Rider Saber ini, itu tetap si Kamen Rider Espada ya. Kalau si Kamen Rider Buster ini mungkin nanti lebih kayak inilah ya, apa tuh namanya, mentor ya buat mereka ya, karena dia ini kan seorang senior gitu. Oke, itu aja guys ya untuk pembahasan kali ini. Jadi kalau misalnya ada hal yang pengen teman-teman diskusikan, nanti silahkan tulisin di bagian komentar, kita diskusi bareng aja. Terus kalau misalnya video kali ini masih ada banyak kekurangan, mohon dimaklumi guys ya, karena di sini saya juga masih dalam tahap belajar. Silakan juga bagi teman-teman untuk menyampaikan kritik dan sarannya supaya kedepannya saya bisa memperbaiki lagi konten pembahasan seperti ini supaya bisa jauh lebih baik lagi kedepannya ya. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa tinggal like dan share videonya ya. Oke, kita bakal ketemu lagi di next video. Akhir kata, salam Tokusatsu Indonesia. Adieu.